Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliyah Rahmah Khaliafira dengan NIM 2203 110839. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lely Deswita MSI, yaitu proposal penelitian dengan judul Analisis Sistem Dinamis, Interaksi Predator-Prey yang melibatkan prey revenge dan perilaku kawanan pada prey. Adapun pendahuluan pada proposal saya ialah interaksi antara predator dan mangsa merupakan salah satu topik fundamental dalam ekologi matematika yang telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Dalam suatu ekosistem, hubungan antara predator dan mangsa memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan populasi spesies yang ada. Dinamika predator mangsa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya, tingkat reproduksi, kemampuan adaptasi, dan strategi bertahan hidup yang digunakan oleh mangsa. Salah satu strategi yang banyak diamati dalam populasi mangsa adalah perlindungan mangsa, yang berfungsi untuk mengurangi resiko serangan predator dengan menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi individu mangsa. Selain perlindungan fisik, banyak spesies mangsa yang mengadopsi strategi bertahan hidup berupa perilaku kawanan. Perilaku ini memungkinkan mangsa untuk tetap dalam kelompok besar guna mengurangi kemungkinan individu tertentu menjadi serangan predator. Dengan bergerombol, mangsa dapat membingungkan predator dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Perilaku kawanan juga dapat menciptakan efek pertahanan kolektif yang lebih efektif dibandingkan perlindungan individu. Oleh karena itu, penelitian ini memahami bagaimana kedua strategi ini memengaruhi dinamika populasi predator dan mangsa. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai skenario yang muncul dan interaksi antara predator dan mangsa yang menerapkan mekanisme perlindungan dan perilaku kawanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi bertahan hidup dalam ekosistem serta kontribusi terhadap pemahaman teoritis dalam ekologi matematika. Dalam penelitian ini digunakan dua sistem model predator mangsa. Model pertama ialah sistem sederhana predator mangsa dengan perlindungan mangsa yang tertera pada persamaan 1, di mana X mewakili populasi mangsa dan Y mewakili populasi predator. Parameternya ialah pertama ada parameter K yaitu kapasitas lingkungan mangsa, parameter B tingkat serangan predator, parameter C tingkat konversi mangsa ke predator, dan parameter D tingkat kematian predator. Model ini mempertimbangkan pengaruh perlindungan mangsa melalui parameter A yang memengaruhi pengurangan efektivitas serangan predator. Model kedua dalam persamaan ini ialah memasukkan perilaku kawanan dalam dinamika populasi mangsa dengan menambahkan term perlindungan mangsa, yaitu yang tertera pada persamaan 2. Dengan pendekatan ini, perlindungan mangsa dan perilaku kawanan dapat dimodelkan secara realistis dalam konteks interaksi predator mangsa. Kemudian ialah rumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi predator-prey yang melibatkan prey revenge dan perilaku herd pada mangsa, serta dampaknya terhadap dinamika populasi predator dan prey. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua mekanisme tersebut memengaruhi stabilitas ekosistem, apakah mengarah pada keseimbangan atau kepunahan salah satu spesies. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan matematis yang melibatkan analisis kestabilan dan bifurkasi, serta simulasi numerik untuk menggambarkan dinamika sistem predator-prey tersebut. Kemudian tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini ialah persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang melibatkan turunan suatu fungsi terhadap satu atau lebih variabel bebas, di mana fungsi tersebut bergantung pada satu atau tidak lebih variabel tak bebas. Berdasarkan jumlah variabel yang terlibat, persamaan diferensial dibedakan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa hanya mencakup turunan biasa dengan satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial melibatkan turunan parsial dan lebih dari satu variabel bebas. Menurut Boce dan Diprima, persamaan diferensial orde ke n secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk yang tertera pada persamaan 3. Kemudian, jika ia sama dengan UT, maka persamaan diferensial pada persamaan 3 dapat ditulis kembali menjadi pada persamaan 4. Kemudian, sistem persamaan diferensial. Menurut Boce dan Diprima, sistem persamaan diferensial terdiri atas dua atau lebih fungsi tak diketahui yang masing-masing berbentuk persamaan diferensial. Lebih lanjut, sistem persamaan diferensial dapat dinyatakan dalam bentuk yang tertera pada persamaan 5. Dengan dx1 per dt menyatakan fungsi turunan xi terhadap waktu t, dan fi adalah fungsi yang bergantung pada variabel x1, x2 hingga xn, serta waktu t. Dengan i, itu adalah 1, 2, hingga n. Dalam sistem ini, T merupakan variabel bebas, sedangkan X yaitu X1, X2 hingga Xn merupakan variabel tak bebas. Solusi sistem persamaan diferensial pada interval T kecil sama Q lebih besar sama P adalah kumpulan n fungsi yang tertera pada persamaan 6 yang terdiferensial di setiap titik dalam interval I dan memenuhi sistem persamaan tersebut di seluruh interval I. Jika fungsi F1, F2 hingga Fn pada sistem tersebut merupakan fungsi linear terhadap variabel X1, X2 hingga Xn, maka sistem persamaan tersebut disebut sebagai linear. Sebaliknya, jika salah satu atau seluruh fungsi tersebut tidak linear, maka sistem dinyatakan tak linear. Kemudian, model predator
predator prey. Model predator prey merupakan salah satu model matematika pertama yang menggambarkan ekosistem dua spesies. Model ini terdiri dari persamaan diferensial yang merepresentasikan fenomena alam predator prey dalam skenario sederhana. Menurut Boyce, interaksi kompetisi antar spesies yang berusaha bertahan hidup di alam tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas hubungan antara spesies yang terjadi di dunia nyata. Dalam model ini, prey memiliki mekanisme perlindungan diri, sementara predator menghadapi kompetisi intraspesifik. Sistem ini menggambarkan hubungan antara predator prey, yaitu XT, dan predator, yaitu ZT seiring waktu T. Model pada predator prey itu yang tertera pada persamaan 7. Untuk membangun model ini, beberapa asumsi dibuat. Yang pertama ialah pertumbuhan mangsa, yang kita notasikan dengan parameter X. Kemudian, model mangsa oleh predator dengan notasi Y. Kemudian, perlindungan mangsa M, parameter M. Kemudian, pertumbuhan predator. Parameter interaksi dan modifikasi. Kemudian interaksi predator mangsa. Menggunakan persamaan diferensial untuk dinamika populasi prey dan predator seiring waktu. Merubahan jumlah prey, yaitu notasi X, dipengaruhi oleh pertumbuhan logistik dan laju H dengan mempertimbangkan kapasitas daya hukum lingkungan dan penurunan jumlah akibat predasi yang mengikuti hubungan nonlinear yang dipengaruhi oleh perlindungan mangsa yang diwakili oleh parameter M. Predator Y berkembang seiring dengan konsumsi prey. Dengan efisiensi konversi energi mangsa menjadi predator ditentukan oleh parameter C. Interaksi antara predator dan prey juga dipengaruhi oleh saturasi predasi dalam bentuk pembagi 1 ditambah AV dikali 1 dikurang MX, yang menggambarkan pengaruh efek kejenuhan predator dalam berburu mangsa serta kepadatan mangsa meningkat. Model ini ditunjukkan pada persamaan 8. Kemudian, titik equilibrium. Menggunakan definisi 1, misalkan ada sebuah titik X anggota R pada dimensi N dengan sistem persamaan diferensial D per dxy sama dengan Fx. Titik X disebut titik equilibrium jika titik tersebut memenuhi kondisi Fx0 sama dengan 0. Titik equilibrium menggambarkan kestabilan suatu populasi, yang berarti bahwa populasi predator dan mangsa tidak mengalami perubahan jumlah baik peningkatan maupun penurunan. Untuk menganalisis kestabilan suatu model, diperlukan perlindungan nilai eigen dari matriks Jacobian pada titik equilibrium. Menurut Perkom, menyatakan matriks Jacobian dapat dinyatakan dalam bentuk pada persamaan 9, dengan matriks J akan dianalisis pada titik equilibrium X0. Menggunakan definisi 2, misalkan J adalah matriks berukuran n dikali n, jika terdapat vektor tak nol dan skalar sehingga AX sama dengan lambda X, maka lambda X disebut nilai eigen dari J, dan X adalah vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen tersebut. Menggunakan definisi 3, misalkan nilai eigen dari matriks J adalah lambda I, dengan I sama dengan 1, 2, hingga n, maka titik equilibrium dari sistem yaitu dy per dx sama dengan Fx untuk X anggota R dimensi n. Sistem dikatakan stabil jika RE XI lebih kecil sama dengan 0, sistem asimtotik jika REX lambda I lebih kecil dari 0, dan tidak stabil jika RE lambda I lebih besar dari 0, di mana RE adalah bagian real dari nilai eigen. Kemudian nilai eigen dari lambda dari matriks Jacobian merupakan alat utama dalam menentukan kestabilan lokal dari titik equilibrium. Diberikan matriks J anggota R pada n kali n, lambda disebut sebagai nilai eigen jika terdapat vektor tak nol V sehingga JV sama dengan lambda V. Vektor V disebut sebagai vektor eigen yang bersesuaian. Nilai eigen diperoleh dari penyelesaian berikut, yaitu determinan dari J dikurang lambda I sama dengan 0. Kriteria kestabilan berdasarkan bagian real dari nilai eigen adalah sebagai berikut. Jika semua RE lambda I lebih kecil dari 0, sistem dikatakan stabil asimtotik. Jika RE lambda I lebih besar dari 0, sistem dikatakan tidak stabil. Jika RE lambda I lebih kecil dari 0 dan ada nilai bernilai 0, maka kestabilan tidak dapat dipastikan hanya dengan analisis linear dan perlu analisis lanjutan. Analisis nilai eigen sangat penting dalam sistem dinamis predator mangsa karena menentukan apakah suatu gangguan kecil sekitar titik equilibrium akan mereda, yaitu menuju kestabilan, atau justru memperbesar, yaitu menuju ketidakstabilan seiring waktu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun dan menganalisis model predator prey dengan memahami bagaimana strategi perlindungan diri, yaitu prey revenge, dan perilaku berkelompok, yaitu herd behavior, dalam memengaruhi interaksi spesies dalam spesies predator prey, serta dampaknya terhadap kelangsungan hidup dan keragaman sistem spesies melalui simulasi numerik. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian model dan analisis. Pengembangan penelitian dilakukan dari penelitian dengan berbagai tahapan, yaitu penyusunan asumsi model, analisis titik keseimbangan, pemilihan titik keseimbangan lokal, dan analisis lintasan. Pertama, dalam interaksi predator prey, asumsikan bahwa populasi mangsa XT terdiri dari dua subkategori. Mangsa yang rentan, yaitu XT, adalah populasi mangsa yang dapat dimangsa oleh predator tanpa perlindungan tambahan. Dan mangsa yang terlindungi, yaitu YT, adalah populasi mangsa yang memiliki mekanisme perlindungan diri, seperti bersembunyi atau berkelompok,
yang mengurangi kemungkinan mereka dimaksa. Asumsi lainnya yang menjadi bagian dasar penelitian tentang model predator prey ini adalah kedua subkategori mangsa memiliki kemampuan untuk bereproduksi secara independen dengan laju pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas daya dukung lingkungan dan tingkat predasi. Predator Z memiliki kemampuan untuk memangsa kedua subkategori mangsa, namun dengan tingkat efisiensi yang berbeda. Predator lebih efektif memangsa mangsa yang rentan yaitu XT dibandingkan dengan mangsa yang terlindungi yaitu YT. Kemudian, predator mengalami kematian alami X yang tidak bergantung pada ketersediaan mangsa, sehingga jika tidak ada cukup mangsa untuk dimangsa, populasi predator akan berkurang secara eksponensial. Interaksi antara predator dan mangsa mengikuti fungsi respon Holding tipe 2, di mana laju predasi tidak meningkat secara linear dengan kepadatan mangsa, dan terdapat efek saturasi pada tingkat predasi ketika kepadatan mangsa tinggi. Kemudian, mangsa yang terlindungi yaitu YT memiliki tingkat keselangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan mangsa yang rentan yaitu XT, berkat mekanisme perlindungan diri seperti refugia dan perilaku berkelompok. Kemudian, perilaku berkelompok mangsa, herd behavior, dapat mengurangi tingkat predasi terhadap mangsa yang terlindungi dengan meningkatkan peluang deteksi predator dan mengurangi kemungkinan individu mangsa menjadi sasaran predator. Kemudian, parameter-parameter seperti laju pertumbuhan mangsa H, kapasitas daya dukung lingkungan K, laju konversi energi mangsa menjadi biomasa predator C, dan faktor lain mempengaruhi dinamika populasi dapat disesuaikan untuk menganalisis berbagai skenario interaksi predator mangsa. 2. Dengan menggabungkan beberapa asumsi sebelumnya, diperoleh dua model predator, yaitu pada model 10 yang menggambarkan interaksi antara mangsa X dan predator Y dengan mempertimbangkan mekanisme perlindungan mangsa yaitu prey revenge yang ditampilkan pada persamaan 10. Kemudian diperoleh model 11 yang menggambarkan interaksi antara mangsa X dan predator Y yang mempertimbangkan mekanisme perlindungan mangsa yaitu prey revenge dan menganalisis perilaku kawanan mangsa dengan menambahkan akar kuadrat pada densitas mangsa dalam fungsi predasi untuk merepresentasikan penyebaran resiko akibat pengelompokan mangsa yang tertera pada persamaan 11. Kemudian, dari semua parameter yang telah disebutkan sebelumnya dan sudah dimodelkan sebelumnya, diperoleh parameter yang tertera pada tabel yaitu yang tertera. Dengan H adalah tingkat pertumbuhan mangsa, K daya dukung mangsa, M proporsi tempat perlindungan mangsa, A waktu yang dihabiskan untuk predator menangani satu mangsa, B laju serangan predator menyerang dan menangkap mangsa, C laju konversi, dan D laju kematian pemangsa. Kemudian 3, untuk langkah berikutnya akan terbagi menjadi dua penyesuaian dengan kedua model yang digunakan pada penelitian ini, yaitu model sistem predator dengan pendidikan mangsa prey revenge pada persamaan 10, yaitu yang pertama, titik equilibrium dari sistem persamaan 10 digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem tersebut. Semua titik equilibrium harus bernilai positif karena merepresentasikan populasi makhluk hidup. Selanjutnya, berdasarkan definisi 1 yang telah kita sebutkan sebelumnya, titik equilibrium dari model sistem persamaan pada persamaan 10 dapat ditemukan apabila memenuhi persamaan 12. Titik equilibrium dapat dinyatakan sebagai berikut. Titik equilibrium E0, 0,0 merupakan titik kepunahan mangsa dan predator. Titik equilibrium E1, K0 merupakan titik kelangsungan hidup mangsa dan tidak ada predator. Kemudian titik equilibrium E2 yaitu X bintang dan Y bintang merupakan titik konsistensi mangsa dan predator dengan yang tertera pada persamaan 13. Kemudian matriks Jacobian pada X, Y menggunakan persamaan 9 yang tertera yaitu J sama dengan J11, J12, J21, J22. Dilakukan substitusi setiap titik equilibrium dari langkah awal ke dalam matriks J sehingga diperoleh Jx, Y yaitu tertera pada matriks. Nah, dan diperoleh titik equilibrium E00 adalah H00 min D. Titik equilibrium E1K0 yaitu JE1 itu min H min B kali 1 kurang MXY dibagi 1 ditambah A 1 kurang MX 0 min D ditambah CB 1 dikurang MXY dibagi 1 ditambah A 1 kurang MX. Kemudian titik equilibrium pada E2 X bintang dan Y bintang yang tertera pada JE2 yaitu D dibagi CB dikurang AD dikali 1 dikurang M. Kemudian 1 ADKM dikurang BCKM dikurang ADK ditambah ACK dikurang D dikali CH dibagi K dikali M kurang 1 dikali AD kurang BC dikali ADM kurang BC M kurang AD tambah BC. Kemudian D dibagi CB dikurang AD dikali 1 kurang M dan kemudian ADKM dikurang BCKM dikurang ADK tambah ACK dikurang D dikali CH dengan K dikali M kurang 1, AD dikurang BC, ADM kurang BC, kurang AD ditambah BC. Kemudian ditentukan nilai eigen dari masing-masing matriks Jacobian. Yang pertama, nilai eigen dari matriks J0 yaitu diperoleh lambda 1 sama dengan min H dan lambda 2 sama dengan min D tambah CB dikali 1 kurang MKX dibagi H ditambah HKA dikali 1 kurang M. Kemudian, K
Karena nilai Ejen negatif, maka E1 K sama K, 0 stabil asintotik lokal ketika M lebih besar dari 1 dikurang D dibagi K CB kurang AD. Kemudian nilai Ejen dari matriks JE2. Nilai Ejen dari matriks JE2 dapat dihitung menggunakan perangkat lunak seperti Maple. Kemudian, model sistem bersamaan dengan perlindungan massa Prairie-Fast dan berlaku kawanan Hurd-Bever pada persamaan 10. Yang pertama, kita tentukan titik equilibrium dari sistem persamaan 9 menggunakan menganalisis stabilan pada persamaan 10 sebelumnya. Kemudian semua titik equilibrium harus bernilai positif karena merepresentasikan populasi makhluk hidup. Selanjutnya, berdasarkan definisi 1, titik equilibrium dari model sistem persamaan 9 dapat ditemukan apabila memenuhi persamaan yang terdapat pada persamaan 14, di mana titik-titik equilibriumnya yaitu N0, 0,0, yaitu titik yang kepunahan mangsa dan predator. E1 K, 0, titik yang kelangsungan hidup mangsa dan tidak ada predator. E2 X bintang Y bintang merupakan titik yang konsistensi mangsa dan predator dengan yang tertera pada persamaan 15. Kemudian digunakan matriks Jacobian X, Y diperoleh J11, J12, J21, J22 diperoleh nilainya. Kemudian pada stabilitas, persamaan 10 tidak dapat dilinearisasi pada titik N0, 0,0. Maka stabilitas N0,0 tidak dapat ditentukan karena Jacobian tidak terdefinisi atau akar kuadrat. Kemudian, titik E1 K, 0 dan E2 X bintang Y bintang tidak dapat dianalisis secara analitik karena kompleksitas matriks Jacobian dan jumlah parameter. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai analisis sistem dinamis interaksi predator-prey yang melibatkan Prairie-Fast dan pelaku kawanan pada prey. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.